Shalom bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan, kita masih bersyukur pada saat ini kita boleh berada di tempat ini untuk mengingatkan kita bahwa kita mengucap syukur, kita boleh beribadah pada hari menjelang, yaitu Yesus mau menerima ataupun melakukan daripada kematian di kayu salib. Pada saat ini kita masuk pada passion yang pertama. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari saudara-saudara kita melihat begitu besar karya Allah di dalam kehidupan kita. Kita bersaat teduh. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta, dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita mau memuji Tuhan dengan mengetahui bahwa Dia sudah mengenal pribadi kita. Pribadi kita sesungguhnya Tuhanlah yang tahu. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita nyatakan dalam kehidupan kita bahwa kita adalah ciptaannya yang Dia sudah kenal dalam kehidupan kita. Pribadi yang mengenal hatiku, seperti rusa yang haus. Engkau
Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Jemaat persilakan duduk. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika kita mau dekat kepadanya. Ketika Dia menyerahkan anaknya, kita mengetahui bahwa Dia berkorban bagi aku dan engkau. Tiada kasih sepertinya. Oleh karena itu, kita patut bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setia-Nya. Sungguh indah dalam hidup. Kasih Allahku sungguh melampir. Kasih Allahku sungguh Responsoria dari firman-Nya. Mazmur pasal 35 ayat 5 sampai 11. Mazmur pasal 35 ayat kelima sampai 11. Saya akan membaca ayat yang kelima, saudara-saudara yang terkasih, melanjutkan ayat ke-6, demikian seterusnya. Di ayat 11 kita bersama dengan perikop doa minta tolong terhadap musuh.
Biarlah mereka seperti sekam di bawah angin, didorong malaikat Tuhan. Biarlah jalan mereka gelap dan licin, dan malaikat Tuhan mengejar mereka. Karena tanpa alasan mereka memasang jaring terhadap aku, tanpa alasan mereka menggali pelubang untuk nyawaku. Biarlah kebinasaan datangi dia dengan tidak disangka, jerat yang dipasangnya, biarlah menangkap dia sendiri, biarlah ia jatuh dan rusak. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan. Aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala kamu berkata, ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan jijik dari tangan orang yang melepasi dia. Saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri. Apa yang tidak ketahui, itulah yang mereka tuntut daripada. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi Kita menyaksikan kesaksian pujian dari sekolah minggu Keke dan kawan-kawan. Kemuliaan bagi Tuhan, semoga kesaksiannya membuat kita termotivasi bahwa kita sudah diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih, tibalah saatnya kita akan mendengarkan, menyaksikan daripada kesaksian kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hambanya. Untuk itu saudara-saudara, mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi pujian ajaib benar anugerah.
surga, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang menopang dan menolong kami, semua mengalami kasih Kristus, dan kami dapat bertumbuh dalam Tuhan setiap waktu. Mengingatkan kami bahwa pada hari ini di Betania 2000 tahun yang lalu Engkau mendemonstrasikan satu perbuatan yang luar biasa, dan Engkau memberikan apresiasi kepada Maria sehingga minyak narwastu itu menjadi batu puji pada murid-murid dan orang banyak pada masa itu. Berkati kami semua Bapa, dan tolonglah kami mengalami kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Apa minumnya? Oke. Demikian firman Tuhan kepada kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Yes. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Maria melayani, sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maria mengambil 0,5 liter minyak narwastu murni yang mahal sekali, lalu meminyaki kaki Yesus dan mengekannya dengan rambutnya. Bau semerbak minyak itu memenuhi seluruh rumah itu. Namun Yudas Iskariot, seorang murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Lalu kata Yesus, "Biarkanlah dia, supaya ia melakukannya untuk hari penguburannya. Sebab orang-orang miskin selalu ada bersama kamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca tetapi juga merenungkan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari atas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang mengasihi Tuhan, ketika gereja menyebut masa Prapaskah, itu ada 4 kali. Artinya 4 minggu berturut-turut, atau lebih tepatnya sesudah Rabu Abu, gereja masuk ke dalam masa puasa yang disebut dengan puasa Lenten. Maka gereja lebih dahulu berpuasa Bapak Ibu, sebelum tetangga kita mengenal yang disebut dengan berpuasa. Hanya puasanya gereja adalah puasa yang bukan menurut syariat agama, sehingga nggak ada ditentukan jam berapa ke jam berapa, berbuka dengan yang manis, yang asam, yang pahit, atau tidak ditentukan apa yang menyebabkan puasa itu batal. Nggak ada.
Karena puasanya gereja adalah puasa yang didorong oleh kecintaannya kepada Tuhan. Didorong oleh cinta kasihnya kepada Tuhan. Seberapa besar dia mengasihi Tuhan, maka tentunya Bapak Ibu, sebegitulah dia melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Patokannya bukan lagi syariat melakukan ini dan itu, kewajiban-kewajiban dan seterusnya, tapi sudah kepada hukum kasih. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku, mengingatkan kita gereja hari ini berpuasa. Tapi maaf, sudah berapa ratus tahun zending di Kalimantan, tapi itu kurang mempengaruhi pulau ini. Berapa ratus tahun zending masuk ke Sumatera, seberapa banyak mereka bisa pengaruhi. Seberapa ratus tahun masuk zending ke Sulawesi, ke Pulau Jawa, ke Papua, ke Ambon. Lalu seberapa banyak gereja mempengaruhi masyarakat itu. Dan Bapak Ibu saudaraku, di dalam masa Prapaskah yang keempat ini, kita beribadah. Pasti pertanyaan Bapak Ibu, kok ini aneh Pak Pendeta, kok kita aja yang beribadah, gereja-gereja lain di Banjarmasin tidak beribadah. Jangan lihat mereka yang tidak melakukan firman Tuhan. Tapi mari kita bersedia diajar, dilatih menjadi murid Kristus. Bahkan kita mengerti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus selama hidupnya, menjadi teladan, menjadi patokan kepada kita Bapak Ibu saudaraku. Setelah hari Minggu kita memperingati masa Palmarum, maka gereja-gereja dihias dengan pohon-pohon palem. Bapak Ibu saudaraku, orang berpikir ini makanan sapi, apakah ini ditaruh-taruh di gereja? Bukan. Supaya kita mengingat bahwa minggu itu Tuhan Yesus memasuki Yerusalem. Dan ketika memasuki Yerusalem, Bapak Ibu, orang banyak itu mengeluh-elukan dan berkata, Hosana, diberkatilah dia, Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Dan selama seminggu itu Bapak Ibu saudaraku, Tuhan Yesus ada di sekitar Yerusalem. Dan setelah dia memasuki Yerusalem, malam itu dia pergi ke Betania, kurang lebih ke selatan dari Yerusalem, kurang lebih 4 km dari Yerusalem. Maka yang kita baca tadi firman Tuhan ini, settingnya ada di Betania. Yang kita baca firman Tuhan ini yang dituliskan oleh Injil Yohanes ini Bapak Ibu, kejadiannya di Betania. Makanya disebutkan di sana tadi, 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania. Kalau dihitung Bapak Ibu saudaraku, Paskah orang Yahudi itu nanti jatuh pada Sabat. Kalau dalam kalender Masehi itu hari Sabtu. Maka ketika dihitung konversi ke sekarang ini, maka ini hari Senin. Betul. Maka pada malam ini apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus di desa Betania itu? Sebab di desa Betania itu Tuhan Yesus telah melakukan sesuatu yang spektakuler sebelumnya, yaitu membangkitkan Lazarus. Tetapi pada waktu dia memasuki Yerusalem, dia tidak di sana sampai dengan 6 hari itu, sampai dengan dia disalibkan. Tapi dia pergi beranjak ke selatan ke Betania. Dan di sana dia kembali ke rumah Lazarus itu yang saudarinya disebutkan di sini Maria. Ada juga saudaranya yang bernama Marta. Di dalam kisah sebelumnya, Marta ini rajin melakukan segala sesuatu berkaitan dengan penyambutan Yesus, menyiapkan hidangan, makanan dan seterusnya. Tetapi Maria mengambil tempat duduk dekat kaki Yesus mendengar firman Tuhan. Maka Maria yang dimaksud di sini sampai dengan nanti Yesus disalibkan adalah Maria yang bernama Magdalena. Dan Maria Magdalena ini setia sampai dengan Yesus nanti disalibkan. Dan Maria Magdalena ini setia sampai dengan nanti Yesus bangkit melihat pagi-pagi benar. Maka kita belajar
dari seorang perempuan yang bernama Maria, bahwa dia sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus karena dia telah pernah diluputkan dari hukum rajam orang Yahudi. Ketika dia akan dilempari karena dituduh kedapatan berzina, tetapi pria yang berzina itu tidak dihadirkan di persidangan lapangan itu. Bapak Ibu saudaraku, satu persidangan yang keliru. Maka Bapak Ibu, Tuhan Yesus hanya menjawab kepada orang banyak itu, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, dia yang lebih dahulu melemparkan batu ke perempuan itu. Lalu Bapak Ibu saudara, Yesus menulis saja di tangan. Maka singkat cerita, apakah ada yang melempari perempuan itu dengan batu, merajamnya? Tidak ada, satu persatu pergi karena mereka tahu mereka berdosa. Di dalam tafsiran lain disebutkan Bapak Ibu saudaraku, karena mereka sedang membuat skenario bahwa ternyata mereka tidak menghadirkan yang namanya laki-laki yang pezina itu seperti tuduhan mereka. Maka Bapak Ibu saudara, tidak ada yang melempari. Maka pada bagian ini mengajarkan kita hari ini di dalam masa passion ini, ketika Maria disebutkan dalam firman Tuhan ini di malam itu di rumahnya, ternyata Bapak Ibu di ayat yang ketiga kita perhatikan disebut Maria mengambil setengah liter. Di dalam terjemahan baru satu pasti disebut setengah kati minyak narwastu. Tetapi di dalam konversi, karena yang dipakai di sini dalam bahasa Yunani litra, maka itu sebenarnya liter. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, ketika disebutkan di sini bahwa Tuhan Yesus hendak memasuki Yerusalem dan akan menyelesaikan visi pelayanannya, disalibkan. Perhatikan, hanya inilah yang terjadi, penyambutan kematiannya dari seorang perempuan yang dituduh berzina dan yang hendak dirajam. Dia telah memberikan setengah liter minyak narwastu murni yang mahal sekali, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bau semerbak minyak itu memenuhi seluruh rumah itu. Ada yang menarik dari pernyataan ini Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini bagi kita. Pertama Bapak Ibu saudaraku, seorang gadis Yahudi ketika dia mempersiapkan mau menikah Bapak Ibu, pertama dia harus bekerja mengumpulkan yang disebut dengan minyak narwastu murni. Di dalam literatur Yahudi, minyak narwastu ini dikumpulkan seorang gadis ketika dia mulai dapat menghasilkan uang. Atau dikonversi kepada zaman sekarang, ketika seorang perempuan masuk kepada masa pubertas dan menstruasi yang pertama, maka seorang gadis Yahudi mulai bekerja. Lalu ketika dia mulai bekerja dapat upah, maka dia kumpulkan upah itu. Maka Bapak Ibu saudaraku, ketika disebutkan di sana setengah liter Bapak Ibu, minyak narwastu setengah liter. Kalau saudara pergi ke toko parfum, Ami Ali Parfum misalnya, bawa aja yang kecil, isiannya isi ulang refill. Kecil-kecil begitu 15.000 Bapak Ibu. Hanya berapa tetes. Yang banyak itu kan alkoholnya. Kalau minyaknya tetes saja 15.000. Maka ketika disebutkan di sini setengah liter Bapak Ibu minyak narwastu, maka dikonversi itu adalah upah seorang yang bekerja selama 10 tahun. Saya ulangi Bapak Ibu. Upah seseorang perempuan yang mulai menstruasi yang bekerja tadi, sampai kemudian dia mengumpulkan uang itu kurang lebih 10 tahun. Maka kalau dikonversi dalam hukum waktu Bapak Ibu, ketika seseorang perempuan menstruasi 12 tahun misalnya, maka pada waktu 20 tahun dia menikah. Dia persembahkan hasil dari yang dia kumpulkan tadi. Berapa banyak Bapak Ibu? Upah pada masa itu Bapak Ibu saudaraku
Satu hari itu 1 dinar. 1 dinar itu kalau dikonversi dengan rupiah 1 hari berapa? Bisakah kita sebut upah di Banjarmasin 1 hari 50.000 atau 100.000? Tapi secara rata-rata UMP-nya Indonesia itu antara 80 ke 120. Bapak Ibu. Maka kalau kita konversi 120.000 kali setahun. Kalau kali sebulan 30, 120.000 kali 30. Kali 12 setahun. Berapa Allegra? Kali 10. Maka kita menemukan angka berapa puluh juta Bapak Ibu? 100 berapa? Iya. Adakah di antara kita budaya Indonesia, kalau seorang gadis mau menikah, dia akan membeli parfum seharga sekian ratus juta itu, lalu pada waktu malam pengantin dia akan buka itu di rumah itu dan di kamarnya, semerbak seluruh ruangan untuk menyambut bahwa dia telah melepas masa lajang dan telah mendapat suami. Apa yang terjadi dengan Maria ini kalau itu dia lakukan ketika Tuhan Yesus datang berkunjung ke rumahnya? Bukan dipersembahkan ketika dia menikah. Maka Bapak Ibu tidak ada lagi nanti narwastu kedua waktu dia menikah. Sebab cuma sekali itulah orang membuka narwastu itu. Seorang gadis, dia hanya sekali itu dia mempersembahkan. Maka berarti dalam hal ini Bapak Ibu, seolah-olah dia sudah janda. Dia melakukannya karena untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu. Konversi uang tadi begitu banyak, gaji 10 tahun. Adakah di antara kita sanggup menyerahkan gaji 10 tahun hanya untuk meminyaki kaki Yesus? Pak Pendeta, saya baru kerja. Persembahan sulung saya pun belum saya kasih ke rumah Tuhan. Itu saja kita kadang sering melupakan. Di Alkitab disebut Bapak Ibu, ketika kita baru pertama kali kerja, persembahkan buah sulung. Seperti kalau bangsa Israel menyerahkan persembahan buah sulung dari pertanian mereka, anggur dan seterusnya. Pak Pendeta omong doang. Saya ketika mulai masuk ke dalam ladang pelayanan, waktu itu belum transfer. Maka ketika dikasih saya 1 amplop itu, nafkah saya pertama 1.100.000 tahun 2000. Maka ketika saya buka, saya serahkan di gereja. Bapak Pendeta makan apa? Yang menarik Bapak Ibu, saya pikir besok saya hanya tinggal makan Indomie dan telur. Tapi ternyata ada aja di kulkas. Buka, kok ada buah-buah. Saya naik ke pastori, kok sudah ada beras Ramos. Bukan tanggung-tanggung Bapak Ibu yang 5 kilo. Yang kilonya sampai segini panjangnya karung itu. Sampai saya makan 3 bulan tidak habis-habis. Akhirnya saya kasih ke orang. Para pemuda, silakan kalian masakin di gereja supaya habis. Saya pikir saya makan Indomie. Ternyata tiap pagi datang catering, tiap pagi datang orang antar telur. Udah ditaruh di depan gereja. Saya bangun, saya buka pintu gereja, sudah digantungkan di sana. Selamat menikmati cuantau. Menginjilkan disebut cuantau. Berkat Tuhan saya bawa. Salah satu bagian tidak mesti persis sama seperti yang saya alami Bapak Ibu. Tetapi satu bagian yang telah saya demonstrasikan ketika firman Tuhan itu sampai kepada saya mau lakukan. Dan saya tidak berpikir besok apa saya makan. Saya tidak berpikir besok apa yang saya harus lakukan, beli ini, beli itu. Bulan itu lewat. Ya bulan berikut sudah terima lagi nafkah.
Bapak Ibu Saudaraku, ada begitu banyak berkat yang dialami oleh orang percaya ketika dia curahkan dan dia berikan kepada Tuhan. Kita kan harus mengimani apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita tidak kekurangan. Semua orang percaya tahu dan cerita bangsa Israel keluar dari Mesir, dipelihara dengan tiang awan pada siang hari, tidak kepanasan, tidak membuat payung. Dipelihara malam hari dengan tiang api, ada petunjuk, tidak kedinginan. Tapi tidak semua orang mengalami tiang awan, tiang api itu. Di mana persoalannya? Hati kita. Begitu juga Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita di malam Passion yang pertama ini, kita diingatkan tentang apa yang dilakukan oleh Marta, apa yang dilakukan oleh Maria, apa yang dilakukan oleh Lazarus. Mereka mengundang Tuhan Yesus ke Betania, ke rumah mereka. Dan di sana bukan saja terjadi sebelumnya peristiwa Lazarus dibangkitkan, tapi di sana terus terjadi pemulihan, pertolongan, dan anugerah. Maka Bapak Ibu, ada 3 hal di sini yang diberikan kepada kita sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Maria. Jikalau kita ingin sama-sama diberkati, jikalau kita ingin sama-sama mengalami seperti apa kita hidup bersama dengan Tuhan, bukan kata orang, bukan karena kita beragama Kristen lalu kita ikut-ikutan beribadah, bukan. Kita harus mengalaminya Bapak Ibu. Maka kita mempunyai daya pesona yang kuat kepada orang lain ketika menyaksikan Tuhan Yesus. Ingat Roma 1 ayat 16-17. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Kita orang percaya, kita Injil itu Bapak Ibu. Maka ketika kita mengungkapkan sesuatu kepada orang-orang di sekitar kita, mereka terpesona. Bukan seperti lagu itu, terpesona. Tetapi di sini dikatakan Maria mengambil setengah liter minyak narwastu murni. Maria telah menyimpan di dalam tabungannya, di dalam simpanannya yang akan dipersiapkan untuk pernikahannya. Tetapi ketika dia melihat Yesus ini yang terpenting dalam hidupnya, maka dia serahkan kepada Yesus. Banyak manajemen kepemimpinan, manajemen kesuksesan, motivator dan motivasi dan seterusnya. Rahasianya sederhana. Apakah engkau melakukannya seperti untuk Yesus? Itu aja. Maka ketika kita mempraktekkan itu Bapak Ibu, kita berbeda dari orang lain. Itu kata kuncinya. Sehingga kita percaya apapun yang kita praktekkan ini bukan saja berdampak kepada orang lain, tapi kita membangun apa yang disebut dengan fondasi hidup yang benar. Kalau soal masa depan Bapak Ibu tidak usah khawatir. Semua orang pasti makan. Semua orang pasti bekerja. Semua orang pasti ini dan itu pasti. Tapi yang disebutkan dengan membangun fondasi hidup kebenaran itu jauh lebih penting. Amin Bapak Ibu. Sehingga kita berkata, ya kata orang silakan. Tetapi yang penting saya dengan Tuhan saya. Bapak Ibu Saudaraku, orang lebih dulu tamat dan bekerja itu persoalan biasa. Kalau orang Bapak Ibu Saudaraku menanti juga lama, itu pun persoalan biasa. Tidak ada di sana yang menghakimi kita. Bukan sesuatu yang diuntungkan di situ bagian kita ukurannya materi atau uang. Atau Bapak Ibu seseorang tamat duluan, atau seseorang Bapak Ibu ketika di dalam segala hal di hidupnya berkecukupan bahkan berkelimpahan, bukan itu. Tetapi yang terutama pada bagian ini diajarkan setengah liter minyak narwastu yang dipersembahkan oleh Maria untuk Tuhan. Yang terpenting dan terbaik dalam hidupnya dia berikan untuk Tuhan. Maka hari ini Bapak Ibu, ketika dikatakan narwastu batu uji motivasi, apakah Yudas Iskariot tidak tahu juga narwastu? Tahu. Itulah sebabnya di bagian ayat yang lain ini disebutkan hal itu dikatakannya.
Bapak Ibu, ketika mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar? 300 dinar Bapak Ibu. Berarti upah 300 hari kerja. Itu jual murah. Gak perlu pakai agen. Langsung laku gitu loh. Kalau motor second yang langsung oke, ngejreng, gaspul dapat. Padahal di sini dikatakan, apa kata Yudas Iskariot ayat yang ke-5? Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Bukankah ini seolah-olah ketika kita mendengar, wih, bagus sekali kalimatnya Yudas ini, bro Yudas ini. Bagus sekali, menyentuh, peduli dia dengan orang miskin. Tapi dalam faktualnya, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri yang sering mengambil uang yang disimpan di dalam kas yang dipegangnya. Apa maksudnya Bapak Ibu? Mari kita belajar bertanggung jawab dengan apa yang diberikan Tuhan kepada setiap kita. Ini bukan soal Yudas pencuri uang kas gereja, kas mereka, bukan. Ini soal dia tidak bertanggung jawab dengan tugasnya. Dia dikasih kesempatan untuk mengelola, memegang kas, lalu tidak digunakan dengan benar. Kita telah diberikan Tuhan banyak kepercayaan melalui pekerjaan, melalui usaha, melalui beasiswa kita gunakan nggak dengan benar? Kita gunakan nggak semestinya Bapak Ibu? Atau kita gunakan untuk hal-hal yang tidak terlalu penting? Itu yang dikoreksi, dan ini menjadi motivasi yang berbeda dengan Maria tentang minyak narwastu itu. Dia bukan dikatakan iri, tapi dia berlindung di balik orang-orang miskin itu. Dia berlindung di balik hal segala sesuatu, dan dia masuk dalam kelompok yang tidak bertanggung jawab. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, mari kita belajar bertanggung jawab. Ketika kita dipercayakan Tuhan melalui gerejanya segala hal, maka kita harus belajar untuk mempertanggungjawabkan itu sebagai pertanggungjawaban yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Termasuk pertanggungjawaban iman kita. Ketika Tuhan memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib menjadi orang percaya, seberapa jauh kita pertanggungjawabkan iman kita? Seberapa banyak kita di dunia ini menginvestasikan iman itu menjadi iman yang bertumbuh? Saya kasih ilustrasi Bapak Ibu. Contoh, ketika seseorang saya kenal waktu kami sama-sama muda, dia teman kuliah saya, dia dari Fakultas Hukum. Maka ketika dia tamat, diterima di kejaksaan. Saya tamat, masih melanjut sekolah kita. Apa yang terjadi Bapak Ibu? 5 tahun dia bekerja, sudah mempunyai mobil. 10 tahun dia bekerja, sudah mempunyai rumah di Jakarta. 15 tahun dia bekerja, sudah banyak saham-sahamnya. Sudah banyak usahanya di kampung. Dan kesabaran kita ajak dia melayani Tuhan, apa jawabannya? Kan dulu kita waktu sama-sama mahasiswa suka persembahan pujian, saya bilang. Apakah itu tidak menggema dalam hidupmu seorang jaksa? Nantilah menjelang saya pensiun, usia 50 nanti saya melayani Tuhan. Karena kan pensiun mereka 55 ya, atau 58. Nanti menjelang pensiun saya akan melayani Tuhan, menjadi sintua saya di gereja itu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu ketika dia usia 45 tahun? Ada yang tahu? Ketika dia dalam satu perjalanan ke Jawa, kecelakaan. Truk melindas mobilnya dan kakinya tidak bisa difungsikan lagi dua-duanya.
dan dia harus di atas kursi roda. Apa yang terjadi sesudah itu Bapak Ibu? Dia masih dalam ketika diajak orang melayani Tuhan, ayolah persembahan pujian, masa saya tidak ada kaki persembahan pujian? Kan yang persembahan pujian kan mulut, kata teman. Karena sahabat dari SMA, ya emang enak aja kita ngobrol, ngomong. Enggak lah. Nah ketika dia menjelang 50, apa yang terjadi kemudian? Stroke. Sudah di atas kursi roda, stroke pula. Ini mencong ke kiri. Maka kalau dia bilang potong ayam, bukan potong ayam yang terdengar, totong ayam. Karena sudah miring ke kiri. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia nggak bisa nyanyi. Itu masih agak kedengaran. Kalau dia nyanyi, silakan nyanyi, kata istrinya. Apa dia nyanyikan kita tidak tahu. Maka ketika diajak, wah oke lah, sekalipun suaranya begitu, ayolah nyanyi. Dia sudah tidak bisa menyanyi. Sebaya dengan saya Bapak. Berarti Bapak Ibu ajakan itu bukan sesuatu yang dianggap Tuhan satu perkara yang tidak ada berita penting. Maka Bapak Ibu, kenapa Tuhan Yesus pergi ke rumah Maria? Kenapa enggak ke tempat orang lain? Kenapa dia enggak menginap di hotel, di penginapan di Yerusalem itu? Kenapa mesti ke rumah Maria, ke Betania? 4 kilo loh jalan kaki. Sebab di sana dia ingin memuridkan yang namanya Maria bersaudara. Sebab berita itu penting bagi orang-orang lain supaya mereka nanti penerus ketika Yesus telah naik ke surga. Maka Bapak Ibu saudaraku mengajarkan kita hari ini, ketika Maria menyerahkan persembahan itu, perhatikanlah, terpenting telah diserahkan ke Tuhan. Mari yang terpenting dalam hidup kita hari ini taruh di atas. Tidak satu kebetulan seorang filsuf pernah membuat satu ilustrasi. Ini filsuf. Kalau zaman sekarang profesor filsafat, logikanya hebat. Apa yang disebut Bapak Ibu? Dia berkata 0 itu semua ciptaan. Angka 0, 0, 0. 0 kata orang Jerman. Itu berarti tidak ada. Yang ada itu satu. Itulah Tuhan Yesus. Sekarang coba buat. Kita yang adalah 0, kalau kita di depan, Yesus yang adalah angka 1 di belakang kita, maka nilainya menjadi 0, 1. Semakin banyak kita di depan nolnya ini, oh saya mau kuliah terus-terusan. Padahal dia tidur-tiduran aja kok di kos. Tambah nolnya di depan. 2 nolnya, 0, 0, 1. Oh saya mau mengerjakan skripsi. Padahal dia sedang santai-santai kesiring, kebergok oleh CCTV. Tambah nolnya 3 di depan, 0, 0, 1. Udah berapa nolnya? 3. Jadi kalau dalam rumus matematika 0, 0, 0, 1, itu berarti makin 0 ya. Bedakan. Kalau Yesus yang angka 1 itu taruh di depan, nolnya kita ini taruh di belakang Yesus tadi, 0. Taruh di belakangnya lagi. Bukankah semakin banyak keberhargaan kita taruh di belakang Yesus akan menjadi 1, 10. Tambah nolnya 100. Tambah nolnya lagi 1000. Tambah nolnya lagi. Tambahkanlah semua kelebihan-kelebihan kita di belakang Yesus yang 1 itu. Maka terjadilah nilai kita makin bernilai tinggi. Tapi kalau sesekali kita taruh di depan Yesus, maka semakin kita hampa dan tidak bernilai. Maka ini mencerahkan kita hari ini Bapak Ibu. Dari seorang profesor filsafat itu, taruhlah angka 1 itu di depan di dalam hidup. Itulah sebabnya dikatakan dalam firman Tuhan yang lain, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan Yesus. Kalau kita beribadah hari ini bukan supaya menyenangkan pendeta. Kalau kita hari ini Bapak Ibu berdoa melayani dan ini dan itu, maka bukan untuk hanya menyenangkan
komunitas kita, bukan. Tapi kita mau menyenangkan Tuhan. Saya datang ke Banjarmasin menyenangkan Tuhan. Saya mau melayani menyenangkan Tuhan. Saya mau berdoa menyenangkan Tuhan. Saya mau memuji Tuhan menyenangkan Tuhan. Saya mau kerja mencangkol-cangkol di depan itu gotong royong menyenangkan Tuhan. Tidak saya lakukan untuk siapapun. Maka patokan kita seperti untuk Tuhan. Maka ketemulah kita Maria ini, pribadi yang sanggup mempraktekkannya. Bagaimana dengan kita hari ini? Apa kita melakukannya karena tidak enak hati dengan Ibu Novi? Kayak enak hatilah sama Ibu Novi, nanti diledekin Pak Erwin saya. Tidak enak hatilah dengan Allegra karena sering berkata masakannya muda-muda begini gitu. Jangan lakukan seperti untuk Tuhan. Termasuk kalau kita persembahan, lakukan untuk Tuhan. Tuhan tidak menagih dari kita, kok kecil sekali persembahanmu, enggak gitu. Tuhan akan berkata, hai hambaku yang setia. Kembali kepada kesetiaan. Ingat persembahan janda miskin itu Bapak Ibu, 1 peser 2 duit. Tidak bisa beli apa-apa itu Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang, kalau kau punya uang 500 rupiah hari ini, coba beli goreng pisang. Kau berantem dulu dengan tukang yang jual goreng pisang itu baru bisa. Kau kalahkan dulu dia, baru kau ambil pisangnya. Karena kalau kau kasih 500, kau dipandangi di situ dengan mata merah. Saya pernah buktikan Bapak Ibu, saya kasih uang 2.000, dipandangi saya terus. Rupanya harga gorengan itu 2.500. Saya langsung berpikir, jangan karena 500 rupiah saya kehilangan nyawa di sini. Maka cepat-cepat saya kasih 5.000. Baru langsung berubah mata merah menjadi mata hijau. Dan kemudian wajah senyum. Oh, di sini ternyata begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku, mari kita belajar. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Kalau kita berkata saya nggak punya materi Pak, Tuhan nggak urus materimu. Bagi Tuhan gampang kok. Ingat enggak ketika Tuhan Yesus ingin membayar bea bait suci, dia suruh Petrus ambil sana pancing, buka mata mulut ikan itu, dari sana nanti kau temukan koin membayar bea bait suci kita. Dilakukan Yesus enggak? Lakukan. Maka ketika orang banyak itu kelaparan, Tuhan Yesus lakukan apa? 2 roti 5 ikan menjadi berapa orang yang makan? Sisanya berapa baku? Berarti di dalam Yesus tidak ada kekurangan. Hanya kata kuncinya adalah berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Dan yang kedua dikatakan pada bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu, dia menyekanya, meminyaki kaki Yesus. Meminyaki, ayat yang ketiga tadi. Meminyaki kaki Yesus. Kira-kira perkara apa yang kita petik ketika meminyaki kaki Yesus dari seorang perempuan Yahudi? Meminyaki kaki orang lain itu Bapak Ibu yang bukan anggota keluarganya itu rendah sekali. Itu hanya dilakukan oleh babu atau pembantu atau jongos. Maka Bapak Ibu ketika Maria mempraktekkan ini, dia tunjukkan bahwa dia bukan babu, karena dia mempunyai mahkota. Pada bagian yang ketiga, lalu menyekanya dengan dompetnya kan, lalu menyekanya dengan sapu tangannya, handkerchief, lalu menyekanya dengan handuk yang dipersiapkan. Bukan, yang tertinggi dalam diri kita ini adalah kepala. Maka dalam Alkitab dituliskan kepale. Jadi kalau kepala dalam bahasa Indonesia, Alkitabnya dalam bahasa Yunani disebut kepale. Maka orang Betawi sering menyebut aleluya. Artinya Bapak Ibu mengajarkan kita yang tertinggi dalam hidup seseorang adalah kepalanya, rambutnya, mahkotanya pada wanita. Makanya disebutkan di dalam tradisi firman Tuhan, perempuan kalau mau berdoa dikatakan tudungi kepalamu. Laki-laki jangan tudungi kepalamu, buka kepalamu kalau mau berdoa. Artinya Bapak Ibu Saudara, mahkota wanita ada di sana. Tapi apa yang terjadi? Dia akan buka kerudungnya, dia akan keluarkan rambutnya, dia akan melap kaki Yesus. Dia menunjukkan bahwa dia bukanlah pembantu jongos budak, tapi dia adalah satu pribadi yang
mempersembahkan terbaik untuk Tuhan. Salah satu penafsir Alkitab menyebutkan ini, Bapak Ibu, saudaraku, apa yang dilakukan Maria ini karena dia sudah menemukan Yesus itu kurios. Yang lain itu melihat Yesus guru. Yang lain itu melihat Yesus rabi. Tapi Maria sudah menemukan Yesus itu Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, pernyataan itu mesti kita kembangkan. Seperti apa pengenalan kita kepada Tuhan, itulah sebenarnya yang kita demonstrasikan selama ini. Kalau kita menganggap Yesus sanggup memberikan beras bulog, ya jadilah dia direktur bulog. Tuhan Yesus sanggup memberikan kita pekerjaan, jadilah dia manajer personalia. Dan kita anggap Yesus itu sanggup memberikan kita beasiswa, maka dia seperti menteri pendidikan. Kalau hanya sampai sebatas itu kita pahami Yesus, betapa kita tidak beranjak menjadi pribadi yang makin dewasa. Kita harus bertemu seperti Maria yang disalah mengerti oleh orang-orang lain yang dipinggirkan tentunya. Kalau saya menduga ini pasti orang-orang berkata, "Weh Maria, sampai seusia itu kau gak kawin-kawin, sampai tua kau gak kawin." Saya duga begitu. Hanya karena Tuhanmu itu, makan itu Tuhan. Bukankah seringkali kita mendapat cemoohan yang begitu, Bapak Ibu? Aktif ke gereja. Apa yang kau dapat aktif di gereja? Itulah, terlambat kau kan tamat. Terlambat kau kan ini. Banyak humnya. Tinggal dirumuskan. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, bagaimana kita memahaminya? Kalau saya pribadi, Bapak Ibu bersaksi, tidak peduli kata orang. Kalau orang bertanya, sudah mau pensiun Pak Pendeta? Yes. Sudah apa punya? Yes. Loh kok yes? Iya, saya sudah punya semua. Tinggal dipanggil Tuhan saja. Artinya apa Bapak Ibu? Kita tidak menginvestasikan apapun di tengah dunia ini yang tidak bisa kita nikmati. Saya bilang nih Bapak Ibu, dari usia muda kita harus mengingat, jangan pelit dengan Tuhan. Dari usia muda kita jangan pelit tenaga kita untuk Tuhan. Dari usia muda kita harus motivasi kita yang terbaik untuk Tuhan. Dan pada waktu gereja kita membangun dulu Jakarta Pusat, saya punya jas dari Korea Bapak Ibu. Dari semua jas yang saya tunjukkan ke tukang itu, ada tukang yang bekerja, bukan orang percaya. Pak Pendeta, ya minggu depan ini kan anak saya wisuda Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Tapi saya nggak punya jas Pak, bolehkah saya pinjam? Pinjam. Ternyata saya berpikir mau mengelak. Saya simpan jas yang bagus-bagus, yang tidak bagus-bagus ini saya keluarin. Pak, inilah pakai, pinjam. Terus ada yang nyeletuk temannya tukang. Masa Pak Pendeta punya jas 5 begitu dipinjam? Kasih aja lah. Orang yang tidak percaya mengajari saya. Betapa saya sudah ditampar puluhan kali wajah saya. Akhirnya saya bilang, ya pilihlah. Ketika dia pilih-pilih, kegedean Bapak Ibu, bagi dia. Dan pada waktu itu berat saya 95 kilo. Dan Bapak Ibu, jas dari Korea itu sekalipun kekecilan bagi saya nggak rela melepasnya. Maka tidak saya keluarkan. Adakah yang lain Pak? Itu yang membuat saya tertusuk. Ya memang masih ada sih. Tapi masa itu dia harus kasih, saya harus kasih. Akhirnya Bapak Ibu saya ambil lah. Dipakai. Langsung dia bilang apa? Cocok. Belum minta izin, cocok. Dan Bapak Ibu saudaraku, apa yang saya lakukan? Saya ingat dua bapak kami, jadilah kehendakmu. Ya sudahlah. Dan dia pakai. Dan dia bawa. Karena itu jas, waktu kami ke Korea, kenang-kenangan dari gereja di Korea, saya pakai, saya pikir Bapak Ibu, yang ada ininya, mutunya hebat. Tapi harus berpindah ke tangan tukang bangunan. Tapi saya bilang, Tuhan memberkatimu ya Pak ya.
Sampai hari ini kami tidak pernah bertemu. Berarti bagian kita diajarkan Bapak Ibu saudaraku, yang terpenting itu lakukan untuk orang lain, apapun kata orang tidak peduli. Berikanlah untuk mereka. Maka malam passion kita hari ini berdampak di Banjarmasin. Seberapa banyak berdampak ibadah-ibadah kita ke orang lain. Makanya Bapak Ibu, kalau di tempat di mana gereja kita berada biasanya berdampak ke lingkungannya, maka kita mencoba berdampak ke teman-teman kos kita. Apa perbedaan kita anggota member dari Metodis dengan member di tempat-tempat lain? Kita harus memulai sesuatu yang disebut dengan menyekanya dengan rambutnya. Jika Maria menyeka Tuhan Yesus dengan yang termahal, yang terpenting, terutama dalam hidupnya, yaitu mahkotanya, rambutnya. Apa yang terpenting dan mahkota yang paling tinggi dalam hidup kita, serahkan itu Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu seperti kejadian sebelum meninggal, dia hanya makan Indomie setiap hari. Maka ketika meninggal, kelihatanlah dalam tabungannya ada depositonya ratusan juta. Ini orang pintar apa orang on? Untuk apa didepositokan ratusan juta? Dia nggak menikmati dan dia tahankan lapar. Dan makan telur itu sesuatu yang mahal dan barang yang istimewa bagi dia. Penyebabnya adalah belum belajar dari Maria. Maka ketika kita dari muda-muda sekarang belajar dari Maria, berbahagialah kita. Itulah sebabnya mengajarkan kita hari ini menyekanya dengan rambutnya. Tidak terbayang Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, saudaraku jemaat Immanuel Banjarmasin, kita memang di tempat ini sementara. Mungkin yang mahasiswa akan kembali ke tempat kampungnya, atau juga nanti bekerja di Banjarmasin ini, puji Tuhan. Tetapi yang terutama adalah bangunlah karakter kita, narwastu menjadi motivasi untuk mempersembahkan kepada Tuhan kan? Atau seperti Yudas Iskariot, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual seharga 350 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Tuhan tidak menghendaki ini. Tetapi Tuhan menghendaki kita berbuat untuk Tuhan. Maka pesan firman Tuhan di dalam passion yang pertama ini sesuai dengan tema gereja kita. Ada temanya. Bangunlah rumahku. Build my home. Kita sudah membangun rumah Tuhan, bukan? Tapi satu lagi yang terus kita harus lakukan. Bangunlah rumahnya, yaitu persekutuan. Pikirkanlah orang lain hari ini yang mengalami jeratan iblis dan tidak bisa bangun, seperti berada di dalam kubangan lumpur, bernafas pun sulit. Satu penyebabnya, tariklah dengan kasih Tuhan supaya dia bernafas lega. Bawalah kepada Tuhan. Pikirkanlah orang lain, maka itu akan menolong kita hari ini bertumbuh. Dan satu tekad kita, jangan pergunakan waktu kita ini malas-malasan. Pergunakanlah waktu untuk Tuhan. Maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kita naikkan satu pujian kita. Seperti wanita mengurapimu. Nomor 14 di buku tata ibadah kita. Seperti wanita mengurapimu, itu adalah Maria. Maka kita juga hari ini, setiap pribadi harus seperti Maria. Maka kita akan bersama Yesus dan mengalami anugerah yang melampaui yang kita pikirkan.
Mari jemaat bangkit berdiri, kita nyanyikan seperti wanita mengurapi. Seperti wanita menangis di bawah kaki. katakan demikian hidupku. Demikian hidupku mengasihi Yesus, Engkau baik bagi. Sampai akhir Ku menutup mata, ku tetap setia. Amin. menanti janji-Mu, sampai ku Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia ku melayani-Mu sampai akhir. sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia ku melayani-Mu. Bisa saja. Apakah setiap jemaat hari ini pernah mempunyai komitmen kepada Tuhan mau setia? Apakah diucapkan dengan verbal di gereja, di rumah, atau di mana saja? Tetapi oleh karena satu dan lain hal tidak bisa lagi komitmen untuk setia. Bahkan beribadah minggu pun sudah sangat sulit. Bahkan melayani pun sudah sering tidak lagi mengikuti jadwal. Tuhan berkata, ingatlah kasih setiaku kepadamu. Aku telah mati untuk engkau pribadi. Jikalau engkau ingat motivasi itu, komitmen dan nazar itu, terutama ketika dinyatakan di gereja sebagai pengurus majelis atau apapun juga, menggemakah panggilan itu dalam hidup kita? Jikalau sudah buram dan samar-samar terdengar, ini saatnya engkau menyatakan komitmen. Itu menjadi batu penjuru engkau sukses ke depan. Ditentukan dari gereja. Apakah engkau mau seperti Maria merendahkan dirimu di hadapan Tuhan? Jikalau engkau yang berkata, saya lupa Tuhan, saya tidak ingat lagi. Atau engkau berkata, saya ingat tetapi saya roh kemalasan lebih kuat. Atau berkata, saya ingat tetapi teman saya lebih mempengaruhi saya, tidak mau setia. Sekarang putuskan di hadapan Tuhan. Katakan, saya mau setia. Apapun kata teman saya, apapun kata orang, saya mau belajar setia melayani Tuhan seperti komitmen saya semua. Taruh tangan di dadamu. Tanda engkau berkomitmen ulang, tanda engkau ingin dibaharui Tuhan, tanda engkau akan dipulihkan dan mengalami pemulihan, tanda engkau akan maju ke depan, tanda engkau mengalami kasih karunia, tanda engkau akan diberkati berkelimpahan. Hari ini katakanlah tekadmu dengan sungguh-sungguh. Katakanlah isi hatimu kepada Tuhan. Silakan engkau berkata-kata kepada Tuhan. Singer saja menyanyi secara perlahan. Seperti maaf siapa Tuhan, kamu mau komitmen kamu.
menyertakan sampai akhir. Sampai akhir. Minta Evangelis Novia Daud mendoakan para wanita. Mahkota kehidupanku, tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia. Dan Ibu Evi menanti janjimu. Fitri mendoakan para wanita sampai akhir. Ya Tuhan, kehadiran-Mu membaharui kami di tempat ini hari ini. Terjadi pemulihan supaya kami para pelayan setia, supaya kami menjadi yang terdepan, tidak suam-suam buku, bahkan kami semakin sehat dalam nama Yesus. Oh haleluya. Dengan Tuhan kami mau setia, kami mau setia Tuhan Yesus. Musik saja. Mari kita berdoa. Para pria taruh tangan di dada. Saya sebagai pria pembapai berdoa untuk saudara. Di dalam nama Yesus, para pria laki-laki yang ada di gereja hari ini, lawat mereka satu persatu Tuhan dalam nama Yesus. Mungkin mereka kehilangan figur pembapaan sehingga karakter mereka belum terbentuk seperti karakter-Mu Tuhan yang Kau ajarkan kepada murid. Hari ini hamba-Mu berdoa kepada para pria-pria ini supaya mereka sebagai P3MI, P2MI mereka mengalami kasih karunia Tuhan, supaya mereka mengalami kebangunan rohani dan kesetiaan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk Yuda, untuk Amos, untuk Martin Schuber, Boy, Yohanes. Lawat mereka pada malam hari ini dalam nama Yesus. Tambahkan terus kesetiaan kepada mereka dan khususnya kepada para majelis dan pengurus yang tidak hadir dalam ibadah Persil ini. Lawat mereka supaya Engkau yang mengajar dan mendidik mereka lebih luar biasa. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Bapa di surga. Demikian dengan kami anak-anak yang mengalami satu masa yang ada kegoncangan-kegoncangan dari pembapaan ibu atau ayah kami dan lingkungan. Pulihkan kami semua Tuhan. Hari ini kami percaya seperti Maria, Engkau telah pulihkan hatinya dan dia mengalami Tuhan di dalam hidupnya, dan kami mau seperti itu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai mendapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani.
Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam firman-Nya berkata, jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kita akan menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh mengenal kami ya Tuhan, kami sungguh berucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami yang terbaik ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terkadang kami tidak menyadari ya Tuhan, sungguh anugerah-Mu yang telah Kau berikan. Engkau urapi kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, sehingga kami boleh ada di tempat ini ya Tuhan. Bukan karena kekuatan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami boleh untuk ditegur oleh firman-Mu ya Tuhan, untuk tetap setia ya Tuhan. Karena hidup kami sementara, kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Pelayanan kami, kesetiaan kami, dan kami juga pada saat ini ya Tuhan mau mengucap syukur dengan memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Kau memberkati kami ya Tuhan, sehingga kami mau untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan, karena Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, persembahan yang kami kumpulkan menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi, Aku milik-Mu, dengar suara-Mu, menyatakan kasih-Mu.
Sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus turun atas setiap kita, memperlengkapi, memberkati, menopang, menolong dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Ada
Saudara